Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sedulur-sedulur dan sahabat-sahabat Kang Mas dimanapun berada. Alhamdulillah kita masih diberi sehat, nikmat sehat, masih bisa ketemu di sini di kedai Kang Mas walaupun di dunia maya. Semoga sedulur-sedulur diberi kewarasan, kesehatan lahir batin, dan yang utama kesehatan dompetnya. Gitu ya. Seperti biasa Kang Mas ngingetin buat sedulur yang belum nyeduh kopinya, diseduhlah kopinya biar kita bisa ngopi berjamaah. Ada sebutan majelis itu kayak perkumpulan, kumpul-kumpul, ada laki-laki, perempuan, tua, muda. Cuman biasanya majelis ini lebih berbicara tentang bab-bab keagamaan. Majelis ini pun terbagi menjadi dua. Ada majelis ilmu, biasanya ini orang-orang khusus, artinya orang-orang khusus yang memang mau mendalami lebih ke dalam area dalam bab-bab ruhani gitu. Ada yang majelis apa ya namanya, kayak pahala lah, mencari kebaikan-kebaikan, menebar kebaikan, mencari pahala. Itu lebih ke majelis-majelis zikir yang sifatnya umum gitu ya. Jadi ada penceramahnya, ada gurunya di situ. Sama kalau majelis ilmu pun sama, ada gurunya, ada mursyidnya. Kemudian ada juga yang disebut majelis kalau nggak salah. Saya ingat Kang Mas, majelis itu kumpulan atau tongkrongan lah, lebih diartikan seperti itu kali ya, tongkrongan yang sifatnya juga membicarakan bab-bab keagamaan, bab-bab tentang ilmu. Nah, di majelis ini lebih rumit karena tidak ada sosok figur yang dituakan. Maka seringnya sih, mudah-mudahan di tongkrongan sedulur-sedulur semua enggak. Kan yang datang di majelis ini kan berbagai pemahaman. Mereka mungkin punya kumpulan-kumpulan sendiri yang dibawa di majelis ini. Nah, simpang siurnya kadang-kadang seperti itu. Seringkali berbeda paham, tapi sebenarnya sama, hanya metodenya aja sih ya, hanya metodenya aja. Tapi yang lebih utama adalah kelegowoan kita saat menerima perbedaan ini. Ya, itu yang kadang kurang bisa dihindari. Tapi akhirnya muncul clash, muncul salah paham, muncul baperan. Karena macam-macam tipe-tipe orangnya di situ. Kalau dalam tiap tongkrongan dimanapun kita aja yang lagi mendengarkan Kang Mas ini, kita bisa legowo menerima sudut pandang pemahaman lain, insya Allah oke. Kan menerima tidak harus dipakai, hanya referensi aja. Tetap kita mengacu yang utamanya kepada majelis yang kita ikuti. Majelis bukan majelis ya, majelis yang kita ikuti, yang sudah ada gurunya, yang sudah ada mursyidnya. Lalu kenapa acuannya kembali kepada majelis yang kita ikuti? Nah, ini bentuk ketawaduan, bentuk kenapa kita harus mencari pembimbing, mencari mursyid. Apalagi majelis-majelis ilmu. Ini sudah berkaitan dengan area-area ruhani. Ini memang harus dikonsultasikan. Ada gambaran atau petunjuk apa, jangan dikonsultasikan di majelis yang akhirnya berbagai macam versi. Akan lebih bijak kita konsultasikan dengan
majelis kita sendiri. Artinya apa? Di situ yang sudah sepaham. Tadi di awal Kang Mas bilang terbagi menjadi dua, ada majelis ilmu, zikir-zikir ilmu, atau majelis-majelis yang umum yang sifatnya pahala, kebaikan dan segala macamnya. Kalau kita melihat atau mengartikan zikir ini eling, zikir ini mengingat. Artinya zikir ini adalah berbicara wilayah area ruhani kita. Itu biasanya nanti ada baiat itu seperti sumpah kesetiaan, perjanjian, berjanji dengan sang guru, sang mursyid. Nanti ada juga setelah itu mendapatkan petua-petua atau amalan-amalan yang nanti harus diijazahkan. Nah, kenapa sih kita harus mendapatkan suatu ini harus dengan ijazah? Ijazah ini bukan secari kertas, bukan, tapi ijazah yang keluar dari lisan sang guru atau mursyid. Karena di dalam ijazah ini, di dalam kerangka ijazah ini ada yang namanya keramat. Keramat ini seseorang bisa mendapatkannya. Berarti kalau yang tidak diijazah bisa mengamalkan, tapi hanya mengamalkan, tidak mendapat keramatnya, tidak mendapat intinya ya fadilahnya lah, kurang lebihnya seperti itu. Pengijazahan di sini yang Kang Mas bahas adalah lebih di balik ijazahnya ini ada apa? Kenapa harus dengan ijazah? Makanya tadi bilang ada keramat. Keramat ini didapat dari mursyid kita yang diturunkan oleh Allah melalui mursyid dan melalui si pengamal tadi. Siklusnya kurang lebihnya seperti itu. Makanya ada robito kepada guru-guru kita. Itu untuk menyambung pertalian kita dengan sang mursyid. Lalu lantas bagaimana wilayah jasmani kita? Mengingat dalam area jasmani ini seperti halnya contohnya mudah dipahami. Area jasmani ini misalnya Kang Mas lahir di tahun 2000. Mudah banget ya. Jadi Kang Mas mempunyai kemampuan untuk bercerita tentang masa kecil Kang Mas. Dulu waktu kecil main dengan siapa, suka pakai mainan apa, atau suka apa macam-macam lah. Sekolahnya di mana. Kemampuan bercerita itu. Karena menemukan pengalaman. Yang barusan itu jasmani. Kalau yang rohani berarti mengingat kepada siapa? Mengingat kepada Allah. Artinya di dalam kata mengingat, di dalam kata eling tersembunyi sesuatu, ada makna tersendiri. Artinya eling berarti ada satu perjumpaan yang harusnya kita diberi kemampuan untuk bercerita. Seperti eling dalam tataran jasmani. Makanya zikir itu eling kepada Allah. Namanya eling berarti ada sesuatu, ada satu pertemuan dulunya. Ini yang membedakan majelis ilmu dan majelis-majelis biasa. Ini menurut dari kacamata Kang Mas. Mungkin dari kacamata sedulur-sedulur punya paham yang lain, silahkan merujuk siapa yang paling benar. Tidak usah saling obrolan kita sejauh sharing-sharing kita mengarah ke kebaikan, bukan ke kemodorotan. Kalau Kang Mas berpikirnya begini, simpelnya, sejauh obrolan kita, sejauh sharing-sharing kita mengarah ke kebaikan, it's okay, Kang Mas terima. Itu makanya di depan tadi sudah dibilang perlu kelegowoan, menerima. Karena banyak sekali majelis-majelis zikir yang akhirnya mengarah kepada fadilah-fadilah dari sikiran-sikirannya. Atau seperti tarekat-tarekat, sangat banyak ahli-ahli tarekat yang akhirnya nyemplung di area-area klinik, nyemplung di area-area kebatinan. Nggak salah, cuma sebetulnya kan bukan itu tujuannya. Karena orang-orang tarekat atau ahli-ahli zikir ini sangat mudah dihinggapi hal-hal yang seperti itu. Mungkin bahasa gampangnya wangi lah ya, orang-orang seperti itu wangi. Jadi apalagi dengan lafaz-lafaz Allah, kalimat-kalimatullah, wih, lebih cepat. Kita cuman baca kopi
kopi diwiritin aja, kopi itu penuh dengan keyakinan yang tinggi, itu pasti ada sesuatu kok yang muncul. Karena hal-hal yang seperti itu sifatnya otomatis tadi Kang Mas Rio. Seperti halnya kalau kita mohon maaf BAB, otomatis buang air kecil, udah nggak bisa ditolak, maka akan kembali lagi kepada mindset kita. Kita butuh seperti itu apa enggak, atau kita mengabaikan. Jadi tetap tawadu kepada guru-guru kita, kepada mursyid-mursyid kita, tetap legowo menerima perbedaan pendapat dari, insya Allah semuanya akan berjalan dengan baik. Terima kasih yang sudah mampir. Jangan lupa like, share, dan subscribe, karena itu sangat membantu Kang Mas untuk bisa lebih semangat dan mencari materi-materi untuk dibagikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.